Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan proposal skripsi pada bab 2 kajian literatur. Nah, ini saya kasih contoh nanti untuk jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga PTK. Nah, pada kajian literatur yang pertama dibahas adalah kerangka teoritis. Jadi, di kerangka teoritis ini saya ada kasih contoh 3 judul. Yang pertama, contoh judul untuk PTK. Misalnya penggunaan media Powtoon untuk meningkatkan civic literasi siswa kelas 4 di SD Negeri XXX Langsa. Nah, jadi di sini saya memang memilih variabel yang sama agar mudah untuk melihat kajian literaturnya. Nah, untuk PTK kajian literatur variabelnya ada dua yaitu civic literasi dan media Powtoon. Begitupun untuk contoh judul kuantitatif, pengaruh penggunaan media Powtoon terhadap civic literasi siswa kelas 4 di SD Negeri XXX Langsa. Jadi sama media Powtoon dan juga civic literasi. Nah, contoh judul DRND yaitu pengembangan media Powtoon. Jadi di sini kelihatan bedanya ya. Kalau di PTK fokusnya adalah meningkatkan civic literasi menggunakan aksi yaitu media Powtoon, menggunakan tindakan. Nah, di kuantitatif melihat pengaruh dari penggunaan media Powtoon terhadap civic literasi. Jadi tidak harus di sini pengaruhnya positif, negatif, dapat meningkatkan atau tidak masalah. Yang penting melihat benar nggak ada pengaruh atau tidak. Jadi sebuah pembuktian. Nah, pada contoh judul R&D sudah jelas media Powtoon itu dikembangkan khusus untuk civic literasi. Nah, jadi sama ini variabelnya ada dua yaitu civic literasi dan media Powtoon. Sehingga pada bab 2 kajian literatur yang dibahas adalah masuk civic literasi dan media animasi Powtoon. Nah, kenapa sebelum masuk civic literasi dan animasi Powtoon membahas dulu pendidikan kewarganegaraan? Karena civic literasi termasuk ke dalam eh, pendidikan kewarganegaraan. Jadi kompetensi ini dia. Nanti di sini di bagian C itu harus ada membahas tentang civic literasi. Jadi kompetensi atau kemampuan siswa dalam pendidikan kewarganegaraan yang ditingkatkan yaitu civic literasi, civic disposition, civic dan sebagainya. Nah, jadi harus dibahas dulu apa mata pelajaran yang menyangkut dengan topik atau variabel terikat atau kemampuan siswa yang mau ditingkatkan. Selanjutnya yang kedua masuk ke eh, civic literasi karena memang variabel yang dibahas adalah civic literasi. Nah, di bawah civic literasi, literatur yang boleh dicari yang pertama adalah definisi. Ini yang wajib ya, indikator dan juga faktor yang mempengaruhi. Nah, setelah itu boleh juga mencari literatur lain atau kerangka teoritis lain yang juga berkaitan dengan civic literasi dan dianggap penting untuk dibahas. Nah, pada faktor yang mempengaruhi civic literasi, adik-adik harus mencantumkan bahwa media merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi civic literasi. Sehingga di bagian ketiga bisa dibahas tentang media, salah satunya yaitu media animasi Powtoon yang merupakan variabel dari penelitiannya. Nah, pada media animasi itu yang perlu dicari adalah yang pertama definisi dari media, yang kedua manfaat dari media, yang ketiga langkah-langkah penggunaan. Itu kalau untuk kuantitatif dan juga PTK. Sedangkan pada R&D yang perlu dijelaskan adalah langkah-langkah pembuatan dan langkah-langkah penggunaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media. Selain ini juga boleh ditambahkan teori-teori lain yang mendukung. Nah, jadi misalnya di sini kita ganti contohnya, kita katakan aja pendekatan saintifik. Nah, berarti yang pertama kali dicari adalah di sini definisi dari pendekatan saintifik. Kemudian, nah, boleh juga mencari manfaat. Kalau tidak ada manfaat, bisa diganti dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik atau kegunaan pendekatan saintifik. Kemudian di sini membahas tentang sintaks pendekatan saintifik. Jadi ada 5 tuh ya. Nah, di sini boleh juga dibahas kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik dan lain sebagainya. Jadi ini saya kasih contoh untuk isi dari literatur. Boleh
ikuti dan boleh juga mengubah sesuai kebutuhan. Nah, pada bagian yang kedua membahas tentang penelitian terdahulu dan relevan. Jadi kalau di kerangka teoritis bedanya di sini adik-adik bisa mengambil teori-teori dari buku maupun jurnal. Namun di bagian B itu hanya artikel jurnal yang penelitiannya sesuai atau relevan dengan penelitian adik-adik. Contoh di sini saya udah kasih triknya. Yang pertama, berisikan jurnal penelitian terakreditasi, Scopus dan atau Sinta. Kemudian kriteria penelitian terdahulu yang pertama membahas variabel yang sama atau berkaitan. Contoh tadi judulnya berkaitan tentang media animasi foton dan sipik literasi. Jadi boleh jurnal artikelnya misalnya sipik literasi di Sekolah Dasar Negeri XXX Langsa, boleh. Jadi nggak harus dua-dua variabel itu muncul pada jurnal yang diambil sebagai penelitian relevan. Cukup salah satu aja boleh. Contoh misalnya pengaruh media animasi menggunakan Adobe Flash CS6 untuk mempengaruhi civic literasi. Boleh. Jadi di situ nanti saudari atau adik-adik bisa menyatakan di sini apa kaitannya. Kenapa beda variabel medianya tetapi tetap diambil sebagai penelitian relevan. Jadi bisa di sini. Jadi yang dibahas di penelitian terdahulu yang pertama adalah identitas penelitiannya, jurnal apa, siapa namanya, tahun berapa, dan apa yang diteliti. Kemudian penelitian menghasilkan apa. Jadi hasil penelitian itu apa dan merekomendasikan apa dan serta yang terakhir adalah kaitannya. Jadi di sini misalnya ada tiga jurnal penelitian terdahulu, maka tiga-tiganya harus dibuat identitasnya, hasil penelitiannya, dan kaitannya dengan penelitian adik-adik. Nah, pokok pembahasan yang ketiga pada bab 2 adalah kerangka berpikir. Jadi di sini sudah saya informasikan kerangka berpikir itu adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua, di dalam kerangka berpikir yang membedakannya dengan kerangka teoritis adalah di kerangka berpikir dicantumkan alur penelitian menggunakan bagan, ya. Nah, yang ketiga adalah penggabungan teori, fakta, observasi dan kajian pustaka itu murni merupakan hasil parafrase atau kita katakan saudari atau adik-adik menceritakan dengan versi sendiri, namun tetap sesuai fakta, teori, observasi. Jadi istilahnya di kerangka berpikir tidak ada citasi atau rujukan apapun. Ya, itu menjadi pembeda antara kerangka berpikir dengan kerangka teoritis. Nah, ini dia kerangka berpikir umumnya berisikan yang pertama identifikasi variabel penelitian. Jadi harus ada di situ kenapa yang dibahas civic literasi. Berarti harus ada hasil observasi. Kemudian mencari keterkaitan antar variabel. Nah, jadi harus ada argumentasi dari saudara atau adik-adik bahwa media animasi Powtoon memang berkaitan dengan civic literasi. Kemudian sumber literatur. Nah, di sini mencari ya berarti tidak perlu diungkapkan di dalam kerangka berpikir. Membahas teori. Nah, tadi setelah membuat argumen dikasih tahulah dari mana sih landasan argumen tersebut. Nah, yang terakhir menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Nah, biasanya ada paradigma penelitian bentuk bagan dari kerangka berpikir. Nah, bagian terakhir pada bab 2 adalah hipotesis. Nah, di sini kalau penelitiannya kuantitatif, maka judulnya hipotesis penelitian. Nah, isinya apa? Disesuaikan aja dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya, apakah nih, misalnya rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains? Ini rumusan masalah. Nah, maka hipotesisnya hilangkan kata tanya dan tanda tanya. Maka hipotesisnya adalah
Terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 4 di SDN XTSS Langsa. Nah, itu untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian PTK itu namanya hipotesis tindakan. Sama disesuaikan juga dengan rumusan masalah. Jadi, saya kasih contoh dulu. Nah, misalnya rumusan masalahnya, bagaimana atau boleh juga apakah penerapan pendekatan hands-on math dapat meningkatkan kemampuan pemahaman relasional. Nah, maka hipotesisnya yaitu penerapan pendekatan hands-on math berhasil meningkatkan kemampuan pemahaman relasional. Jadi itu untuk contohnya. Sekian untuk bab 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.